Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Setelah menjadi spekulasi di masyarakat terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga oleh Bapak Bambang Tri Mulyono terhadap gugatan ijazah palsu Pak Jokowi di pengadilan, dan banyak menjadi spekulasi begitu kan, dan akhirnya apa yang disampaikan dalam media ini DPR ijazah Presiden Jokowi dan Wapres juga harus diperiksa. Ini sebenarnya berita lama, tetapi kami mengangkat untuk percaya publik apakah ijazah Pak Jokowi atau palsu atau tidak begitu kan. Tetapi dari teman-teman Pak Jokowi sudah banyak yang mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah memang asli, dan seangkatan Pak Jokowi sudah bertemu begitu kan dengan dengan satu angkatan, dan bahkan ramai-ramai menunjukkan ijazah yang asli. Ini seorang pria muncul di persidangan ijazah palsu Presiden Jokowi. Ijazah Pak Jokowi sama persis dengan milik saya. Inilah yang kemudian publik masih ada yang percaya dan masih ada yang tidak. Tetapi dari usulan DPR ini, ijazah Presiden dan Wapres juga harus diperiksa. Lantaran apa? Karena banyak sekarang itu mulai dari tidak hanya Presiden, mulai dari DPR, mulai dari kepala desa, mulai dari bupati, semuanya harus diperiksa, harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini banyak kasus korupsi, banyak yang melakukan tindak pidana korupsi pada akhirnya adalah menggunakan ijazah palsu itu begitu kan. Ini harus ditindaklanjuti sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Mari kita baca komentar-komentar para netizen di Twitter seperti ini. Ini dari tweet dari Tamim Pardede. Insya Allah 100% ijazah Jokowi memang palsu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ya untuk membedakan kan sudah publik sudah mengetahui begitu kan. Jadi perbandingannya karena memang di sini diketik dan sini tidak diketik begitu, ditulis tangan, maka dianggap sebagai palsu. Tetapi menurut saya pribadi, dengan analisa saya, dengan pembuktian Pak Jokowi dengan teman-temannya, itu sudah publik sebenarnya percaya terhadap itu. Tetapi di satu sisi banyak yang belum percaya begitu. Ini semoga Anda dan orang-orang yang takut kepada Tuhan mendapat perlindungan Tuhan. Karena pejabat setinggi apapun, setajam apapun kuasanya, hanya Allah, manusia hanyalah manusia biasa. Semoga pembohong dan bersekongkol yang mendukung kejahatan akan segera dihinakan. Biarpun sudah disumpah pakai kitab suci menyebut Tuhan, mereka nggak takut dosa. Mau palsu atau enggak, dia udah hampir 2 periode memimpin kita. Percuma dibongkar sekarang, dia sedang berkuasa penuh di negeri ini. Semua bisa diputarbalikkan dengan semua kekuatan yang dia miliki. Mending nanti setelah tak menjabat lagi. Jubir istana kok ndak ada yang komen. Bantulah klarifikasi dengan upload ijazah asli, bukan kopian yang biar nggak semakin liar. Ya karena mereka panik dengan mencari kebohongan baru lagi demi kebohongan ijazah. Wow, hari ini gini masih urusin ijazah. Wow, pemilihan beliau memang emang lu pikir yang menerima pendaftaran saat itu OON. Jadi waktu saat pendaftaran ya KPU yang menerima, dan bahkan itu keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan begitu bahwa itu adalah asli, karena selama ini KPU tidak mungkin untuk menyurvei satu-satu ke sekolahannya begitu kan. Untuk beberapa hal Anda mungkin bisa dipercaya Prof, tapi untuk beberapa hal lain Anda layak tidak dipercaya. Provokatif. Sejak dulu NKRI memang darurat kepalsuan, karena ijazah palsu bisa jadi presiden. Pantas undang-undang Omnibus Law menghapus pemalsu ijazah tindak pidana, jadi undang-undang yang dirusak kabeh, anti Pancasila plus prakteknya, tambah hancur segalanya. Pantas Islamophobia tambah marah. Jadi insya Allah selama Nusantara kita bergandengan tangan, insya Allah akan bisa melewati itu semua. Kira-kira seperti itu. Nah itu dia, Jokowi ngotot Omnibus Law ditetapkan karena dia ingin menyelamatkan diri dari jerat pidana penipuan identitas dirinya. Kemungkinan bisa Prof itu beda tahun. Siapa tahu beliau merubah. Apa nggak ada isu yang lebih menarik selain ngomongin ijazah? Sandal kek, kaos kaki kek, atau baju putih ya? Ya saya baca kan ini adalah di Twitter ya, baik yang pro dan kontra terhadap ijazah ini.
Dek, kalau menurut Imo ini kurang menarik. Tidurlah karena menurut kami ini seakan peristiwa besar. Apabila terus ijazah palsu memang mengantarkan seseorang jadi gubernur satu di negeri ini. Ijazah yang ini sekilas tadi terbaca ini. Sukijo ya yang tanda tangan ini. Yang asli ada gambar badaknya. Wow. Ijazah gue dari SD, MTS, SMU nggak ada materai. Kayak beli surat tanah aja. Nampak kali editan, scan palsu hanya menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Bahaya kamu mas, berita bohong. Dulu namanya belum sekolah menengah umum, namanya masih sekolah menengah atas, SMA. Baca bencana politik terbesar di dunia lebih tepatnya, dan ini tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang. Untuk itu presiden masa mendatang harus politikus yang secara akademik harus teruji. Dan mari kita tinggalkan gaya politik sinetron. Jadi apa yang saya bacakan inilah pro dan kontra begitu kan. Banyak spekulasi dibandingkan ini, dibandingkan dengan itu begitu kan. Dan pada hakikatnya bolehlah kita berspekulasi tetapi dengan akal yang sehat dan cerdas. Publik bisa menilai itu sendiri begitu. Karena Bapak Jokowi sudah menunjukkan banyak dari teman-temannya. Bahkan kemarin istrinya Pak Akbar Tanjung juga temannya Pak Jokowi SMP begitu. Artinya ijazah itu bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya gitu kan. Jadi insya Allah mungkin Pak Jokowi punya bisa jadi punya ijazah aslinya tetapi belum diungkapkan begitu kan. Karena Pak Jokowi kan memang pejabat pemimpin negara begitu kan. Mungkin sibuk dengan apa atau tidak begitu. Tetapi spekulasi ini sebenarnya biar tidak menjadi spekulasi besar, seharusnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah yang asli. Itu beres semuanya. Apalagi masih belum percaya terhadap itu ya mungkin orang-orang situ harus diberi edukasi yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Mari kita baca bagaimana beritanya seperti ini. Ini beritanya. DPR ijazah Presiden Jokowi dan Wapres juga harus diperiksa. Jakarta. Indonesia menambah heboh dan diguncangnya maraknya penggunaan ijazah palsu. Masalah yang sudah berlangsung lama. Ini adalah Wakil Ketua Komisi X atau Komisi 9 DPR Ridwan Hajjam dianggap sebagai penyakit bangsa yang harus segera disembuhkan. Ridwan berharap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Mendikti Muhammad Nasir mengambil langkah serius dan mengusut praktek curang tersebut. Penyelidikan itu juga harus dilakukan di lembaga-lembaga hukum Indonesia termasuk Polri. Ridwan Hisham berpendapat ijazah semua pejabat negara harus diperiksa ulang. Bahkan ia meminta agar pemeriksaan itu dilakukan tanpa pandang bulu, mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan anggota DPR hingga semua pejabat negara di bawahnya. Ridwan menambahkan tindak tegas itu akan membuat pemerintah dianggap serius dalam menangani permasalahan ini. Jika tidak seperti itu, fenomena yang sudah sejak lama terjadi ini akan terus terulang ke depannya. Terkait dengan ide tersebut, psikolog politik dari Universitas UI mengakui setuju pemerintah lewat Menristek Dikti Muhammad Nasir tidak boleh setengah-setengah dalam membongkar praktek ijazah palsu tersebut. Dan bahkan terlebih lagi, kata Dewi, penggunaan ijazah palsu merupakan awal dari tindak pidana korupsi di kalangan pejabat. Ini kan bentuk penipuan semua itu. Mesti nanti ke semua ini akhirnya kerja dan tidak maksimal. Dan akhirnya korupsi. Sudah tidak jujur dari awal, jangan dianggap masalah kecil. Dan bahkan banyak sekali yang mengomentari ini ya, saya mengapresiasi sekali kepada DPR kalau itu ditindaklanjuti begitu kan, mulai dari tingkat desa, terus kemudian DPR, semua pejabat negara harus diperiksa karena pada hakikatnya yang banyak terjadi pemalsuan itu adalah di tingkat desa begitu. Ini benar-benar memang benar-benar ditelusuri. Memang ada yang kepala desa yang menggunakan ijazah sekali jadi, bisa saja beli atau apa begitu kan, tidak lulus SD, SMP, SMA tidak lulus, akhirnya dengan ketentuan harus ada ijazah, akhirnya banyak yang membeli, banyak yang melakukan kepalsuan dan bisa dipidana begitu kan. Inilah yang kemudian harus diapresiasi sekali kalau ini dilakukan dengan baik. Tidak hanya presiden dan wakil presiden yang harus kita ditelusuri, semuanya harus pejabat negara harus ditelusuri. Seorang pria muncul di persidangan ijazah palsu Jokowi. Ijazah Pak Jokowi sama persis dengan milik saya. Ini dari pengakuan dari teman Pak Jokowi dari Warta Ekonomi, ada yang menarik dalam persidangan penggugatan ijazah palsu Pak Joko Widodo, yaitu seorang pria mengaku teman Pak
SMA Pak Jokowi bernama Bambang Surojo hadir di persidangan tersebut. Bambang mengatakan dirinya hadir karena hanya ingin menyaksikan jalannya persidangan. Bambang mengklaim dirinya termasuk salah satu teman kelas Jokowi saat duduk di bangku SMA. Bambang sempat menunjukkan contoh ijazah SMA milik sekaligus fotokopi legalisir ijazah Jokowi. Sebaiknya bukti ijazah Pak Jokowi itu asli, sama persis dengan saya punya. Ini yang saya punya, ini yang milik Bapak Joko Widodo, yang membedakan hanya pas foto. Semua sama, nomor ininya juga sama karena di tahun yang sama kami lulus, kata Bambang kepada seperti dilansir di PN Jakpus kemarin. Atas dasar itu Bambang merasa kaget dengan munculnya berita gugatan ijazah palsu Jokowi yang ditujukan kepada terhadap Jokowi. Inilah yang kemudian Pak Jokowi harus memberikan klarifikasi, setidaknya memberikan bukti yang nyata, bukti yang yang asli begitu kan. Dengan gugatan ini kemudian dari Pak Bambang Trimulyono yang kemudian sekarang di penjara karena ditangkap karena melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian. Kira-kira seperti itu kemarin yang saya tangkap di beritanya. Tetapi perlu diingat bahwa tanggal 31 Oktober ini sudah ada persidangan lagi begitu kan. Apakah Pak Jokowi datang atau tidak? Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat. Sebenarnya kalau tidak datang ya tinggal ijazah aslinya kita tunjukkan aja di situ. Biar apa? Biar masyarakat sudah percaya begitu. Nah, inilah dengan munculnya teman-temannya Pak Jokowi yang hari ini dari SD, SMP, SMA dan bahkan dari UGM memberikan klarifikasi, dan bahkan kemarin itu adalah videonya bersama-sama menunjukkan ijazah dari UGM yang asli. Apakah Pak Jokowi juga menunjukkan itu? Kita tunggu di pengadilan tanggal 31 Oktober ini. Nah, perlu diingat bahwa saya memberikan edukasi ketika teman-temannya Pak Jokowi sudah ada, seperti teman-teman SD sudah memberikan klarifikasi, SMA, SMP, apakah publik masih percaya? Inilah yang kemudian menjadi tantangan kita, bahwa selama ini kalau sudah ada bukti itu sebenarnya seharusnya percaya begitu kan. Tetapi di satu sisi publik itu masih belum percaya terhadap ini karena Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah yang asli. Kalau seumpama ijazah Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah asli, kemudian tidak percaya, minta lagi kepada harus dicek di forensik atau apa, ya mungkin menjadi spekulasi besar lagi begitu kan. Karena publik hari ini adalah mintanya seperti itu. Tapi saya perlu ingat bahwa boleh memberikan saran, boleh mengkritik siapapun, tetapi mengkritik dan saran itu tidak boleh mengarah kepada kebencian. Itu tidak boleh dalam didik kita. Maka di sini publik harus benar-benar menilai apakah Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kita, bahwa sebenarnya dari KPU dulu waktu mendaftar terus kemudian menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta dan bahkan presiden 2 periode, itu sebenarnya keabsahannya itu sudah asli begitu kan. Dan Pak Jokowi harus punya tanggung jawab besar terhadap itu. Tapi ya inilah Indonesia, jadi bermacam-macam permintaan publik begitu kan. Tetapi walaupun publik masih belum percaya terhadap itu, sebaiknya ya mungkin tunggu saja di persidangan itu apakah Pak Jokowi benar-benar menunjukkan ijazah yang asli atau tidak. Tetapi bagi kami adalah dengan adanya bukti teman-temannya Pak Jokowi dari SD, SMA, SMP dan UGM, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli begitu kan. Apalagi teman-temannya banyak, tapi saya tidak tahu apa yang menjadi spekulasi dari Pak Bambang Trimulyono karena memang saya tidak membaca bukunya. Jadi untuk mematahkan apa yang dilakukan Pak Bambang Trimulyono di bukunya Jokowi Undercover itu, ya patahkan dengan ijazah yang asli, biar sama-sama real begitu kan. Kalau selama ini Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah yang asli, maka sampai kapanpun ini menjadi catatan dan menjadi spekulasi begitu. Artinya sampai kapanpun menjadi catatan bahwa bukunya Pak Bambang Trimulyono Jokowi Undercover itu memang benar. Kira-kira seperti itu anggapannya. Kalau tidak membuktikan ijazah yang asli dari Pak Jokowi itu sendiri, maka kemudian ya harus ditunjukkan itu begitu kan. Intinya adalah publik harus percaya apakah Pak Jokowi benar-benar ijazah Pak Jokowi benar-benar asli atau tidak. Tetapi dengan catatan ya,
SMP sudah, teman-teman SMP, SMA sudah memberikan klarifikasi begitu. Jadi bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Publik bisa menilai sendiri. Saya hanya membaca dan menganalisa begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.